Baik, konsep sinusoida sebagai fungsi dapat dituliskan dalam bentuk Cx sama dengan A cos omega X ditambah Pi ditambah B untuk omega lebih dari 0. Atau Sx sama dengan A sin omega X ditambah Pi ditambah B untuk omega lebih dari 0. Kemudian pada bagian ini sinusoida akan fokus membahas dalam fungsi sinus dengan variabel bebas T karena aplikasi sinusoida ini bergantung pada waktu. Kemudian sifat sinusoida ST sama dengan A sin omega T ditambah Pi ditambah B. A, nilai mutlak A adalah amplitudo, omega adalah frekuensi sudut, dan frekuensi F sama dengan omega per 2Pi. Periode adalah T sama dengan 1 per F sama dengan 2Pi per omega. Mungkin kalau tidak ada halangan di slideshow aja Mbak, biar lebih besar. Kecuali kalau memang ada gangguan. Nah, itu lebih jelas. Kemudian Pi adalah fase dan negatif Pi per omega adalah pergeseran fase. B adalah pergeseran vertikal atau garis dasar. Kemudian dari persamaan tadi kita dapatkan amplitudo atau A yaitu untuk mengukur perpindahan maksimum gelombang sinus dari garis dasarnya ditentukan oleh pergeseran vertikal. Kemudian periode atau T adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus sinusoid. Frekuensi sudut atau omega menunjukkan berapa banyak siklus yang diselesaikan selama interval panjang 2Pi. Frekuensi atau F mengukur berapa banyak siklus yang terjadi per satuan waktu. Kemudian fase atau Pi menunjukkan sudut Pi yang korespondensi atau bersesuaian dengan T sama dengan 0. Dan pergeseran fase menunjukkan seberapa besar awalan yang dimiliki sinusoid terhadap fungsi sinus yang tidak digeser. Contoh 11.1.1. Sebuah roda raksasa di Cedar Point adalah sebuah lingkaran dengan diameter 128 kaki yang berada di atas platform setinggi 8 kaki yang membuat tinggi keseluruhannya 136 kaki, yaitu 128 ditambah 8. Ini menyelesaikan 2 putaran dalam waktu 2 menit 7 detik atau 127 detik. Asumsikan bahwa pengendara berada di tepi lingkaran. Carilah sinusoidal yang menggambarkan ketinggian penumpang di atas tanah T detik setelah mereka melewati titik pada roda yang paling dekat dengan tanah. Kemudian penyelesaiannya, kita membuat sebuah sketsa situasi dari masalah tadi dengan menggunakan rotasi berlawanan arah jarum jam. Seperti yang ada pada gambar, dijelaskan bahwa koordinat Y untuk gerakan berlawanan arah jarum jam pada lingkaran dengan jari-jari R berpusat pada titik asal dan memiliki frekuensi atau kecepatan sudut konstan Y sama dengan R sin omega T. Di sini T sama dengan 0, sesuai dengan titik R, 0 sehingga Pi. Sudut yang mengukur besaran putaran berada dalam posisi standar. Selanjutnya, diketahui diameter roda 128 kaki, maka jari-jarinya 64 kaki. Roda menyelesaikan 2 putaran dalam waktu 2 menit 7 detik atau 127 detik. Maka periodenya sama dengan 1/2 dikali 127 sama dengan 127 per 127 per 2 detik. Omeganya sama dengan 2Pi per T sama dengan 4Pi per 127 radian per detik. Jadi kita bisa masukkan ke dalam persamaan di slide sebelumnya, yaitu Y sama dengan R sin omega theta. Menjadi Y sama dengan 64 sin 4Pi per 127 theta. Dideskripsikan koordinat Y pada roda setelah T detik diasumsikan berpusat pada 0,0 dengan T sama dengan 0 berkoresponden dengan titik Q. Untuk menemukan H, kita ambil titik O
sebagai titik asal. Karena dasar roda 8 kaki di atas tanah dan roda itu sendiri memiliki radius 64 kaki, pusatnya 72 kaki dari atas tanah. Untuk menghitung pergeseran vertikal ke atas, kita tambahkan 72 ke rumus untuk Y sehingga mendapatkan rumus baru. H sama dengan Y ditambah 72 sama dengan 64 sin 4pi per 127T ditambah 72. Selanjutnya, sesuaikan sehingga T sama dengan 0 sesuai dengan titik P, bukan titik Q. Secara geometris, perlu menggeser sudut θ pada gambar kembali pi per 2 radian. Didapatkan θ sama dengan omega T sama dengan 4pi per 127T. Jadi, sementara bisa kita tulis dengan ketentuan θ sebagai H sama dengan 64 sin θ ditambah 72. Pengurangan pi per 2 dari θ sehingga didapatkan jawaban final HT sama dengan 64 sin θ min pi per 2 ditambah 72 sama dengan 64 sin 4pi per 127T min pi per 2 ditambah 72. Kita bisa memeriksa jawaban dengan membuat grafik Y sama dengan HT pada interval 0 sampai 127 per 2. Lalu kita mendapatkan yang pertama amplitudo 64 di mana korespondensi dengan jari-jari roda. Hal ini berarti penumpang roda tidak pernah menyimpang lebih dari 64 kaki secara vertikal dari pusat roda. Yang kedua, pergeseran menjadi pi per 2 per 4pi per 127 sama dengan 127 per 8 sama dengan 15,875. Hal itu mewakili waktu tunda dalam detik di mana saat memulai pergerakan pada titik P sebagai lawan titik Q. Dengan kata lain, penumpang yang memulai di titik P membutuhkan waktu 15,75 detik untuk menyusul atau mengejar titik Q. Selanjutnya, contoh 11.1.2. Menurut website US Naval Observatory, jam siang hari yang diterima Fairbanks, Alaska, pada hari ke-21 bulan ke-N tahun 2009 diberikan pada tabel di bawah. Di sini, T sama dengan 1 mewakili 21 Januari 2009. T sama dengan 2 mewakili 21 Februari 2009, dan seterusnya. Jadi ini 1 sampai 12 itu mewakili bulannya, dari Januari sampai Desember. Selanjutnya, 1, temukan gelombang sinus yang merupakan model data dan gambar grafik jawaban beserta datanya. 2, bandingkan jawaban dengan bagian 1 dengan jawaban yang diperoleh dari kalkulator. Baik, untuk penyelesaiannya, kita bisa memplot titik-titik tadi sehingga didapatkan grafik pada gambar tersebut. Nah, dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa bentuknya seperti grafik sinus. Jadi, didapatkan fungsi sinusoidalnya, kita misalkan HT sama dengan A sin omega T plus V ditambah B merupakan fungsi yang menggambarkan grafik tersebut. Jadi di sini kita perlu mencari unsur amplitudonya berapa, kemudian frekuensi sudutnya atau omega, kemudian fasenya, dan pergeseran vertikal atau garis dasarnya. Nah, pertama kita bisa menemukan pergeseran vertikalnya, yakni B, yang nilainya itu menentukan garis dasar. Dalam gelombang sinus, nilai B itu merupakan rata-rata dari nilai maksimum dan minimumnya. Jadi kita bisa mencari nilai B dengan
mensubstitusikan nilai maksimum pada grafik yaitu 21,8 ditambahkan dengan nilai minimumnya 3,3, kemudian dibagi dengan 2, maka dihasilkan B sama dengan 12,55. Nah, selanjutnya kita bisa mencari amplitudonya, di mana amplitudo merupakan perpindahan dari garis dasar ke nilai minimum dan maksimumnya. Jadi kita mengurangkan nilai maksimumnya 21,8 dikurangkan dengan B tadi 12,55, kemudian hasilnya dikurangkan dengan nilai minimumnya yaitu 3,3. Sehingga dihasilkan amplitudo sama dengan 9,25. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A dan B-nya, maka kita substitusi ke nilai fungsi HT, sehingga HT sama dengan 9,25 sin omega T ditambah V ditambah 12,55. Selanjutnya, kita perlu mencari frekuensi sudut omega. Nah, dalam tabel slide sebelumnya, didapatkan data yang terkumpul itu 12 bulan, maka kita mengambil periode T sama dengan 12 bulan. Next. Nah, dengan memanfaatkan periode tadi, kita bisa mencari omeganya, maka dengan rumus omega sama dengan 2pi per T. Nah, kita substitusikan nilai T-nya, sehingga omega sama dengan 2pi per 12, sehingga didapatkan omega sama dengan pi per 6. Nah, unsur yang terakhir, yaitu kita perlu mencari fase V, di mana fase V ini bisa cari dengan rumus pergeseran fasenya. Ketika kita mengamati grafik tersebut, grafik ini misalnya kita bisa melihat bahwa grafik itu bergeser sejauh mana. Jadi kan tadi telah ditemukan bahwa B-nya sama dengan 9, mohon maaf. B-nya sama dengan 12,55. 12,55. Nah, itu setara dengan ini ya. Nah, dari sini kita nampak bahwa grafik sinus itu bergeser sejauh berapa gitu. Jadi, kalau grafik sinus A, Y sama dengan A sin omega T, itu kan grafiknya seperti ini kurang lebih. Maaf. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, grafik sinus itu bergeser sejauh ini. Ketika T sama dengan 3. Ketika T sama dengan 3. Juga, ruangnya kurang. Ke atasnya kok tetap, mestinya ke atasnya melampaui garis itu kan ya? Iya, Karena Bapak. kan bergeser ke atas kan ya? Iya, bergeser ke atas sejauh 12, tingginya kok 12, sama, tapi mestinya kan tidak sama juga. Sama? Tidak, kurang tidak, ke atas. Bapak. Tidak ya. Terus bergeser ke kanan sejauh berapa? Sejauh 3 satuan. Pi per 2. Iya, belum ke situ Bapak, masih. Mohon maaf. Okay. Jadi dari tabel yang pada slide sebelumnya, itu kan di sini T sama dengan, mohon maaf, sebentar. T sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa mengambil pergeseran fasenya itu sama dengan 3. Jadi rumus pergeseran fase kan negatif V per omega sama dengan 3, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan omega, maka terus kemudian dikalikan dengan negatif 1, maka kita dapatkan fase sama dengan negatif pi per 2, sehingga kita substitusikan nilai fasenya negatif pi per 2, substitusi ke fungsi HT sama dengan 9,25 sin pi per 6P dikurang pi per 2 ditambah 12,55, sehingga grafiknya seperti ini. Next. Nah, cara yang kedua bisa kita lakukan dengan kalkulator, dengan perintah sinrek. Jadi, kita klik edit, kemudian calc, terus tes, kita pilih yang sinrek. Nah, di sini
ditemukan bahwa fungsi Y sama dengan A kalikan sin BX ditambah C ditambahkan dengan D. Nah, dalam kalkulator ketemulah nilai amplitudonya sama dengan 8,364347567 B 0,4966915558 C negatif 1,39723 dan seterusnya D 12,0595468. Kemudian dari ini kita dapat amati bahwa kedua cara itu tampaknya sudah sesuai dengan data, dan mungkin yang lebih tepat itu dengan kalkulator. Kenapa? Karena yang pertama itu hanya pendekatannya saja. Tadi kan didapatkan HT itu sama dengan 9,25. Nah, sedangkan di sini kan 8,364. Kemudian omeganya itu tadi pi per 6 yang setara dengan nilainya itu 0,52 sekian. Nah, di sini 0,4966. Kemudian yang C itu fasenya setara dengan negatif pi per 2, setara dengan negatif 1,57 seterusnya, dan D 12,55. Di sini 12,05. Jadi mungkin yang lebih cocok adalah dengan menggunakan kalkulator. Next. Baik, subbab selanjutnya mengenai gerak harmonik. Nah, salah satu penerapan fungsi sinusoida dalam sains dan teknik itu tentang gerak harmonik, di mana persamaan dalam gerak harmonik itu dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena. Nah, dari gerak benda pada pegas hingga rangkaian listrik atau RLC gitu. Nah, dalam sebab ini kita lebih memfokuskan pada permodelan sistem pegas sederhana, gerak harmonik sederhana. Jadi kita kan pernah mengenal istilah massa dan berat, di mana keduanya itu berbeda. Massa suatu benda itu tidak akan berubah, sedangkan berat itu bisa berubah. Kenapa? Karena berat itu bergantung pada gaya tarik gravitasi yang bekerja pada suatu benda itu. Dalam sistem satuan English, satuan pound atau setara dengan LBS, Libra, merupakan ukuran gaya berat. Dan masanya, jika kita menggunakan satuan pound, maka masanya itu bersatuan slug. Nah, dalam sistem satuan internasional, satuan gaya adalah Newton atau dilambangkan dengan huruf N besar. Dan satuan massa itu satuannya adalah kilogram. Nah, ketika kita mengonversi massa dan berat, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan M kali G, di mana W itu gaya berat benda, M merupakan massa benda, dan G merupakan percepatan gravitasi. Nah, dalam sistem bahasa Inggris, G itu senilai dengan 32 dengan satuan kaki per second kuadrat, dan dalam sistem satuan internasional, G itu senilai dengan 9,8 meter per second kuadrat. Nah, dimisalkan terdapat sebuah benda bermassa M pada sebuah pegas seperti yang digambarkan pada gambar tersebut. Nah, berat benda itu akan meregangkan pegas. Nah, suatu sistem dapat dikatakan dalam kesetimbangan ketika berat benda itu seimbang dengan gaya restoratif pegas atau gaya pemulihnya. Nah, seberapa jauh pegas membentang untuk mencapai sebuah keseimbangannya itu bergantung pada konstanta pegas pada pegas tersebut. Nah, biasanya konstanta pegas ini disimbolkan dengan huruf K kecil. Selanjutnya yaitu sesuai dengan hukum Hooke, F sama dengan K kali D, di mana F yaitu gaya pada pegas, K merupakan konstanta pegas, dan D merupakan jumlah yang diregangkan pegas. Nah, kita misalkan XT ini sebagai perpindahan benda dari posisi setimbang pada waktu T. Nah, sehingga jika XT sama dengan 0, berarti bahwa benda berada pada posisi kesetimbangan. Jika XT kurang dari 0, berarti bahwa benda berada di atas posisi kesetimbangan. Dan jika XT lebih dari 0, berarti bahwa benda berada di bawah posisi kesetimbangan. Fungsi XT itu disebut sebagai persamaan gerak suatu benda atau objek. Selanjutnya yaitu benda dan kecepatan awal
dan objek seperti XT. Sama seperti persamaan gerak tadi, perpindahan awal benda atau XO juga jika XO sama dengan 0 berarti benda dilepaskan dari posisi setimbang. Jika XO kurang dari 0 berarti objek dilepaskan di atas posisi keseimbangan, dan jika XO lebih dari 0 maka objek dilepaskan di bawah posisi keseimbangan. Selanjutnya yang kecepatan awal benda, jika VO sama dengan 0, berarti objek dilepaskan dari keadaan diam. Jika VO kurang dari 0, berarti objek sedang menuju ke atas, dan jika VO lebih dari 0, berarti objek sedang menuju ke bawah. Selanjutnya, teorema 11.1, persamaan untuk gerak harmonik bebas tak teredam. Nah, misalkan suatu benda bermasa M digantung dari pegas dengan konstanta pegas K. Jika perpindahan awal dari posisi setimbang adalah XO dan kecepatan awal benda adalah VO, maka perpindahan X dari posisi kesetimbangan pada waktu T diberikan oleh XT sama dengan A sin omega T plus P, di mana rumus mencari omega yaitu akar dari K per M, dan rumus mencari amplitudo yaitu akar dari XO kuadrat ditambah VO per omega kuadrat. Selanjutnya, A sin P sama dengan XO dan A omega cos P sama dengan VO. Selanjutnya, contoh 11.1.3. Misalkan sebuah benda dengan berat 64 pon merentangkan pegas sejauh 8 kaki. Jika benda diikatkan pada pegas dan dilepaskan 3 kaki di bawah posisi setimbang dari keadaan diam, tentukan persamaan gerak benda tersebut atau XT. Kapan benda pertama kali melewati posisi setimbang? Apakah objek menuju ke atas atau ke bawah pada saat ini? Nah, penyelesaiannya untuk menggunakan rumus dalam teorema 11.1 tadi, kita perlu menentukan konstanta dan massa benda. Nah, untuk mencari konstanta ini kita menggunakan rumus F sama dengan K kali D, di mana F-nya sudah diketahui yaitu 64 pon, sama dengan K dikali D, di mana rentangan pegasnya itu sejauh 8 kaki, jadi D-nya 8. Jadi K sama dengan 8 lbs per feet. Nah, untuk mencari masanya, kita menggunakan rumus W sama dengan M kali G, di mana kita ketahui W-nya yaitu beratnya itu 64 pon, dan gravitasinya di sini kita menggunakan 32 feet per second kuadrat. Jadi, kita dapatkan M sama dengan 64 dibagi 32, yaitu sama dengan 2. Nah, dengan diketahuinya konstanta sama dengan 8 dan massa sama dengan 2, kita bisa mencari omega dari rumus akar dari K per M, jadi akar dari 8 per 2, jadi sama dengan 2. Nah, diketahui bahwa benda tersebut dilepaskan 3 kaki di bawah posisi keseimbangan dari keadaan diam. Ini berarti perpindahan awal bendanya itu sama dengan 3 dan percepatan awal bendanya itu sama dengan 0. Karena dalam keadaan diam. Selanjutnya yaitu oleh karena itu untuk mencari amplitudonya, kita menggunakan rumus akar dari XO kuadrat ditambah VO per omega kuadrat. Maaf, kuadratnya kurang. Jadi sama dengan akar dari tadi perpindahan awal bendanya kan sudah diketahui 3, jadi 3 kuadrat ditambah kecepatan awalnya tadi 0 per omeganya 2, jadi 0 per 2, jadi penulisannya 0. Nanti dibetulkan ya Mbak ya, penulisannya. Iya Pak. Ya. XO kuadrat itu XO-nya itu indeks, kuadratnya itu X-nya dikuadratkan ya. Iya Pak. Oke. Jadi kita dapat akar dari 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 3. Nah, untuk menentukan Pi ini kita menggunakan rumus A sin Pi sama dengan XO, di mana amplitudonya tadi udah diketahui 3, jadi 3 sin Pi sama dengan XO-nya 3. Jadi sin Pi sama dengan 1. Nah, sin 1 kan kalau dalam derajat 90 derajat, jadi kita ubah ke radian, jadi Pi sama dengan V per 2. Sehingga ditemukan persamaan gerak adalah XT sama dengan 3 sin 2T ditambah V per 2. Nah, untuk menemukan ketika objek melewati posisi keseimbangan, kita menyelesaikan XT sama dengan 3 sin 2T ditambah V per 2 sama dengan 0. Melalui analisis biasa, kita menemukan T sama dengan min V per 4 ditambah V per 2K untuk bilangan bulat K.
Karena kita tertarik untuk pertama kali benda melewati kesetimbangan posisi, kita mencari positif terkecil T nilai yang dalam hal ini T-nya sama dengan V per 4, diestimasikan jadi 0,78 detik setelah dimulainya gerakan. Nah, ini menunjukkan bahwa jika kita melepaskan objek dari posisi keseimbangan, objek harus bergerak ke atas untuk pertama kalinya ketika melewati posisi keseimbangan. Nah, untuk memeriksa jawaban ini, kita membuat grafik satu siklus dari XT. Jadi, tadi domain terapan dalam situasi ini adalah T lebih besar sama dengan 0, dan selanjutnya kita cari periodenya. Rumus periode yaitu 2V per omega, jadi 2V per omeganya 2, sehingga periodenya diketahui V. Selanjutnya, grafik ST, sehingga grafik ST ini memiliki interval dari 0 sampai V. Seperti pada gambar di bawah, di mana amplitudonya itu dari min 3 sampai 3, dan untuk intervalnya itu dari 0 sampai V. Periodenya jadi berapa? Periodenya jadinya V, Pak. Oke. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Boleh. silakan. Silakan. Sinusoida itu kursus grafik sinus ini ya. Dan aplikasi. Bentar, Pak, maaf. Lepas. Silakan Mbak Maya Dinda.